Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air, yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam, dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci. Sucikan dulu. Buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini baterai saya tinggal 40%. Baru turun dari pesawat, jadi masih agak jet lag. Tidak apa-apa ya. Ya saat nyampe-nya malam ini, tidak harus jam 10. Sudah terlanjur mempersiapkan sesi tijenar eman-eman. Kalau nggak dibaca nanti tidak punya utang. Ini kan sudah mepet Ramadan ya. Oke, ngaji itu saya lihat di internet banyak sekali yang menerjemahkan istilah ngaji macam-macam. Salah satunya ngaji itu ada yang bilang akronim dari ngasah jiwa. Cuma seperti saya bilang tadi pagi di Jakarta, ngasah jiwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ngerti apa itu jiwa. Makanya tadi ngomong tentang jiwa. Ya tak kasih bocoran sedikit. Oh ya sudah bocor di sana. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya tidak cuma dua. Enggak cuma jasmani sama rohani, tapi 3. Jadi ada jasmani, ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya 2. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firman-Nya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang Allah bilang kulir ruhu min amri rabbi. Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik, pasti jernih. Roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu. Beda sama nafas.
Nafas ini nanti porosnya ada di kolab, ada di hati. Jadi kolab, di situ ada 3 variabel. Secara umum nafas itu, kalau bahasa Inggrisnya ada mind, ada will, ya kan? Jadi mind itu akal, akal itu adanya di nafas. Ada will, kehendak, keinginan, hasrat. Kadang orang menyebutnya hawa nafsu. Tapi kalau ke arah yang baik ya jadinya baik. Dan yang ketiga head itu kolab. Jadi rasa, kemudian hasrat, sama akal. Jiwa ini ada di tengah-tengah. Dia madhep kemana? Kalau dia mengutamakan jasad, ya orangnya akan mengalami kegelapan. Tapi kalau dia nolehnya ke ruh, mengutamakan cahaya, ya hidupnya akan bercahaya. Yang punya filsafat kayak gini Ibnu Sina, yang nanti dilanjutkan oleh Ghazali. Jadi awas bingung, istilahnya macam-macam bahas tentang jiwa itu. Ya kapan-kapan kita bahas lagi filsafat Islam tentang jiwa. Oke, sekarang ke sini. Syekh Siti Jenar, tokoh yang kontroversial. Maka saya tidak akan cerita lagi. Dulu saya pernah ngomong panjang lebar tentang beliau, riwayat hidupnya, asal-usulnya, sekaligus kontroversinya. Yang saya baca di beberapa tulisan, saya tidak tahu benar apa enggak, banyak orang sekarang ngaku pewaris atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar. Ya ndak apa-apa, asal efeknya baik, ndak usah dimarahi. Biasanya orang kalau ada gitu-gitu kamu kan terus marah-marah. Buktinya apa, anunya apa kan gitu. Ya wis ben, sing penting efeknya baik. Oke. Nggak usah dimarah-marahin, nggak usah pamer, nggak usah sombong. Nanti dia malah tersinggung, nggak jadi penerusnya nanti. Malah minder, biar aja. Yang penting arahnya ke yang baik. Dan memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah terhadap para kekasihnya itu misteriusnya itu. Kadang makamnya banyak, kadang banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macam-macam. Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu dibaca penyair, ya lahirnya tafsir versi penyair. Nanti dibaca sufi, lahirnya tafsir versi sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta, yo kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap. Itu diantara kadang-kadang kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu. Kalau yang itu tidak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela padahal tidak tahu. Banyak kan ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener ndak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin bener, cuma kapan itu ada yang tanya saya di Facebook, apa asli Pak Syekh Siti Jenar itu? Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah benar. Nanti
Kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya tidak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dicaci maki tidak masalah, tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki. Jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini. Karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar, kita asah jiwa kita sendiri. Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah. Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga. Belajar Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Hamzah Fansuri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu, ada mahasiswa, Pak, saya tidak suka tasawuf, tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif, nggak mau berjuang, dia tercerahkan. Itu kan bisa, memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya itu pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, ndak paham belas, dapatnya cuma wow gitu dok, tapi ndak tobat-tobat. Tobatnya malah pas ketemu kalma, kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada 1-2 yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara tahu dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Yang punya teori gini bukan ulama, tapi filosof Marxisme, namanya George Lucas. Bagi dia, ya meskipun konteksnya sebenarnya untuk kesadaran proletar, tapi dia punya teori, banyak orang yang hanya tahu tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa, tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak. Tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang. Pengetahuannya numpuk di sini semua, tapi tidak ada satupun yang operatif. Maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan itu yang nanti diserang oleh Syekh Siti Jenar, khususnya dalam hal ibadah, khususnya sholat. Dulu saya sudah ngasih beberapa pengantar seperti apa tipenya seorang Siti Jenar. Oke. Langsung saya masuk ke sini, tidak usah repot dengan siapa dia, tahun berapa lahir, aslinya dari mana, dan seterusnya. Cari di rekaman sebelumnya. Ya. Saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirrul Asrar, kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Kan ada serat Siti Jenar. Yang di situ ceritanya nggak cuma tentang Siti Jenar, nanti ada beberapa muridnya. Oke, yang pertama, ini saya potong, apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang.
ketika Sunan Bonang ngundang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, gitu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa namanya cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah, kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, cita-citanya pilot. Nggak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya nggak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya nggak misalnya, Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini, Pak, saya mau latihan menahan diri. Nggak total sih, Pak. Menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, nggak apa-apa toh latihan mau 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya, Pak, Ramadan ini dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah, Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang nggak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter karena alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah, baca itu tidak terlalu penting. Yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti kudu kamu semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang tidak ada alasan. Yang penting menghayati kan, gak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak, kan sekarang gitu. Akhirnya dua-duanya gak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar, ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku.
Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa? Pak, saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko Pak jadi orang Islam, sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun ayo, tidak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ini kayak sesi Tejenar. Dulu saya bilang sesi Tejenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian, kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya Pak, sudah duitnya banyak Pak, istrinya cantik Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek. Tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merintah. Kita ini levelnya sama katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merintah-merintah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil... Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa. Mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi
Mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua menyadari kerendahan diri, kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus, lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, ya, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru, panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang kita punya banyak sekali fakultas pemahaman, cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O. Jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus
sampai enti mau kok sampai nuroni. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi loh, masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas apa pakai apa. Membaca HTI itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar: hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Terus kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di situ tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Tuh kan tidak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya. Syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting tidak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Syekh Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Nah, itu ketakutan. Kan, akhirat itu kan ada basementnya ke bawah lapis 7, itu jatahnya neraka. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk, naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya, atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram? Dalilnya mana?
Dasarnya apa? Itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya. Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja. Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi maksud hanya itu. Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya saya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi, enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita. Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah. Sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar, tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya kan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal. Panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf. Para wali itu hampir, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali, kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalang-ngalai kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar, paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat, bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat enggak ya, zakat enggak ya, puasa enggak ya. Oh, itu sudah hobinya.
nggak usah dipertanyakan. Syariat itu, kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh, banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Enak Pak, kelihatannya enggak sholat, enggak puasa, enggak. Coba dibaca kisah para wali itu. Justru mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidurnya. Kalau habis subuh dia ngajar. Nanti sholat zuhur. Habis zuhur dia buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum, karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga. Nanti habis asar sedekah, wajib itu. Habis asar apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan, dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian, mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi. Kecuali tidak punya duit buat ke warung, baru nyari teman. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti isya sholat, habis isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04, terus isya-nya jam 4 pas. Karena ketiduran. Oke. Nah, ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar. Yang kesinggung jangan marah. Kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik. Siapa yang tidak menginginkan? Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus seneng, ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak, boleh dikosor, boleh, wah lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, adzan, aduh lagi asik ngobrol, adzan. Ya kan, kayak beban luar biasa. Lagi asik, sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya? Susah sekali. Selalu ribut dengan sholat. Itu menunjukkan sholatnya masih beban, bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, jangan-jangan tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh nggak puasa, insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas. Jadi tidak perlu. Banyak loh ayat yang bunyinya begini. Kam min so'imin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasa Siti Jenar. Jadi tidak perlu ngapain lapar-lapar nggak dapat apa-apa.
Banyak yang sholat nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan. Jadi tidak perlu wis. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa. Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orangnya. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak. Kalau nggak memperkosa, dibunuh saya. Nah, itu kan dia tidak bisa disalahkan. Wong diancam. Terpaksa. Ya terpaksa Pak. Gimana lagi? Oke. Yang kedua, adapun zakat naik haji ke Mekah itu palsu semua. Nah, kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Itu kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Wah bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan, ya kan? Siapa? Udah luar biasa. Makanya besok kalau punya anak kasih nama Haji dulu di depannya. Biar aman dia, sudah haji duluan. Zakat juga begitu. Ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabeh, sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya nggak palsu, sekarang kita yang bikin dia kayak palsu. Sama, akhirnya nggak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah tidak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Wah ini orang dermawan loh, ini sudah haji mesti karakternya baik. Oh ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya. Akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari. Itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain sholat ya sholat, yang lain zakat ya zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer, pencitraan. Bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Nah, terus Sesi General bilang, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya menuruti perintah budi. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Jadi maksudnya aku tidak mau pamer-pamer kayak gitu. Menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustadz. Ya kan, katanya sih tidak mau saya pamer-pamer kayak gitu, itu pamer dahi segala kan. Ya ini nggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Iya, itu bukan dahi hitam, dahi menjadi tebal, sudah kapalan di sini karena terlalu sering sujud. Nah ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya kapalan itu apa, kapalan. Ya. Kapalan kok di sini tidak enak ya, enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Oke, sesungguhnya itu tidak masuk akal. Tidak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Tidak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja, makanya tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana.
Saya hanya setia pada Allah saja, tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah, tidak. Saya tidak akan kagum. Dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku, dan seterusnya. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah. Manusianya yang palsu semua. Oke. Terus sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi rojiun. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Tuh ya kan, siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara, besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu, ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada, tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali, itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang,
Tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit tapi tesisnya nggak jadi-jadi, mikirin tesis terus. Kapan syukur? Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang, tapi tidak usah sampai segitunya. Tidak usah lebay, bahasanya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan, itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi, nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Loh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku, tidak masalah. Ya, oke. Loh, tidak apa-apa tuh, itu surga. Gak usah nunggu lama-lama besok di akhirat. Kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja. Oke, terus. Nah, sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat. Ya. Di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi Tijenar, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan itu. Jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantap sekali syahadatnya. Bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat. Dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Ya menunjukkan aktivitas bahwa, yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat tapi tubuh kita belum. Kesaksi, jadi syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersyahadat.
Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat. Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir Syekh Jangkung ini. Mungkin orang Jawa. Baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihim mungkin jadinya ngalaihim. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat. Tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah sampean kok gitu? Disuruh syahadat aja tidak stres, tidak bunuh diri. Ya. Jawabannya Syekh Jangkung, loh ya ini syahadatku. Menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Yakin aku 100% dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, kok disalah kayak gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat ini. Nah itu contohnya, ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan. Kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Itu loh. Marah sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah. Termasuk gelas yang jatuh. Oke. Terus, di samping anggota tubuh juga yang paling utama karena anggota tubuh itu ada kendalinya yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke, sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Oke, itu fondasinya sholat. Terus sholat menurut Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa Pak. Saya sudah berdoa tiap hari Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah Pak. Saya ingat terus Pak sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah.
Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Yo, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat Pak, nggak harus lewat pintu depan itu, yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya, pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu, kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya. Itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Yo kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan Allah saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Nggak usah khawatir. Modenya sembah raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan sembah raga tadi, itu kan semacam tata krama, sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasa lainnya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh. Itu keragaman. Syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat. Ada yang takbiratul ihram pakai sendakep, ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang, saya dulu pernah di Iran itu, yang imami orang Syiah di masjid besar. Terus kalau di sana misalnya sholat isya, ya jahar, imamnya jahar. Cuma waktu waladholin amin, aminnya tidak jahar. Jadi orang pelan-pelan bilang amin. Kalau saya dari Indonesia kan ya terbiasa jahar terus. Jadi waktu waladholin, saya teriak sendirian, amin. Orang sana-sana pada ngelirik. Oh ini. Iya, Indonesia mesti itu. Gayanya kelihatan. Kan dikasih tanah Karbala itu ditaruh di bawah. Kalau kita tidak ngasih, mungkin dianggap lupa terus dikasih. Kalau orang Indonesia kan dikasih tanah, ya sujudnya agak menceng dikit. Jadi geser dikit biar nggak kena tanah itu. Itu syariat. Jadi fikihnya kalau Syiah kan fikih Ja'fari. Kalau kita pakai Syafi'i.
Ada yang takbiratul ihram, wong sama-sama takbiratul ihram sendakep aja yang di atas perut, ada yang di dada kayak orang kena tembak itu, ada yang gini loh. Saya lihat ada loh yang Allahu Akbar itu gini. Sakit sekali dadanya kelihatan. Ya, ada yang dibawa udel, macam-macam. Ada yang memahami softnya harus rapat sampai kakinya diinjak. Saya sering begitu. Kaki diinjak kita minggir, dikejar lagi, minggir lagi, dikejar lagi. Ayo. Iya. Kamu sholat kok jadi perlombaan nginjek kaki. Jadi kan itu syariat. Macem-macem. Nggak usah kaget, memang modenya beragam. Nggak apa-apa. Setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing. Itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing. Loh, orang yang yakinnya benar di dada atas tadi, kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya, ya dia jadinya tidak khusyuk. Orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki, terus dia tidak bisa nginjek kaki, itu gelisah mesti sholatnya. Aduh, kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah, kan mesti begitu. Jadi itu modenya syariat. Beragam, tidak masalah. Jalani aja sesuai kemantepan. Itulah karakter dunia fisik. Fisik macam-macam. Mau tasahud aja ada yang biasa, ada yang bergetar, ya kan? Itu cuma sekedar tasahud. Ada yang tidak berdiri sama sekali, lemes terus. Ada yang seru. Lah iya itu, macam-macam, coba aja kamu lirik. Jadi itu modenya orang sholat. Ya monggo, masing-masing mazhab punya aturan sendiri. Terus itu level sembah raga. Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air. Yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu. Apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam, dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci. Sucikan dulu. Buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya. Tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsumu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu. Kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya.
Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah. Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek, belum tanha anil fasya wal munkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat torekot. Terus naik lebih dalam lagi, ada namanya sholat hakikat, atau orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyuan. Bukan kok sholat terus-menerus. Bukan ndak syariat terus batinnya sholat terus, ndak. Ya syariat, ya torekot, tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, ndak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke.
Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim tidak berwaktu lagi sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata. Bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat seperti semula. Ya. Oke, terus ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Ki Lontang. Ki Lontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu. Bukan Ki Lontong ya. Kamu ngertinya Ki Lontong. Oke, nanti jadi stand up. Katanya Ki Lontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa. Karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Ki Lontang, yang pertama kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga tidak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalang-ngalai pesawat mau take off. Saya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak. Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan, itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Ki Lontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kukuh, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu. Batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Ki Lontang. Jadi tidaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Ki Lontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang, enggak,
Para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri katanya. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Sesi Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah. Tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih kayak tadi. Pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Sesi Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus. Dan ini nanti kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Sesi Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan Sesi Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya Sesi Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak, cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir. Ini tentang puasa, mumpung sebentar lagi puasa. Katanya Sesi Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri. Ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, mbok coba bikin target-target spiritual untuk
1 bulan besok, entahlah kamu latihan apalah 1 bulan. Biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kulu Allahu ahad atau apa-apa gitu. Itu target selama 1 bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain takholli. Ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dan minggu depan kita perdalam ini di Sunan 2 minggu lagi kita perdalam ini di Ghazali yang nulis Asrorus Syam. Puasa yang hakiki, tidak cuma dapat lapar dan haus, dan nggak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak karena makannya harus enak, jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali, itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Iya. Dan nanti dikomparasi, didiskusikan. Ini masjid sing paling enak sing di, mesti gitu. Oke. Ya ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa misalnya. Nggak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Kalau kalian kan dibalik, ya justru WA-an itu kalau siang Pak, kalau malam makan. Nah, itu latihan-latihan rohani. Nggak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat. Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik, tergantung oleh BBM, terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, nggak cuma internetnya, Facebooknya sekarang bikin ketergantungan, WA-nya bikin ketergantungan, Twitternya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahus Shomad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi general tadi, susah untuk sholat khusyuk, apalagi sholat torek, apalagi sholat daim. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Nggak usah ambisius, nggak usah wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar, nggak iso. Ya pelan-pelan, dikit-dikit. Ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau drastis agak susah. Maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahilah Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.